Dari berbagai makhluk hidup, manusia bukan terbaik dalam segala hal. Manusia tidak dapat terbang seperti burung, manusia tidak dapat berlari kencang seperti macan, dan manusia tidak dapat berenang sehebat ikan. Namun manusia dapat mengendalikan semua hewan-hewan tersebut. Seekor buaya yang sangat buas tidak mampu mengendalikan manusia dengan kehebatannya. Namun manusia dapat memelihara ratusan ekor buaya yang berbahaya itu. Bahkan manusia mampu membuat tas kulit dari kulit buaya. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kita memulai kelas pemuritan kita pada hari ini. Pada sesi ini kita belajar mengenal diri kita sebagai manusia. Siapakah aku? Ahli berperang Sun Tzu berkata, kenali dirimu, kenali musuhmu, 1000 pertempuran, 1000 kemenangan. Pepatah ini ada benarnya. Sebagai murid Kristus, hari ini kita belajar mengenal diri kita sendiri. Mungkin kita merasa bahwa kita sudah mengenal diri kita sendiri, namun ada hal-hal yang belum kita ketahui mengenai diri kita sendiri. Kita juga sering salah mengenal diri kita, karena kita hanya melihat dari satu sisi, yaitu sisi diri kita sendiri. Kita sulit mengenali diri kita sendiri karena kita juga tidak begitu suka mendengar apa yang dinilai orang terhadap diri kita. Untuk itu, sebagai murid Kristus, mari kita belajar mengenal diri kita sendiri melalui pengajaran firman Tuhan dari Alkitab. Alkitab adalah firman Allah yang secara holistik mengajarkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Dicatat dalam 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Dalam kitab suci dituliskan dalam Kejadian 5 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Manusia adalah ciptaan yang spesial dibandingkan ciptaan yang lain oleh karena kata-kata ini, rupa Allah. Manusia menerima karunia ini pasti ada maksud Allah. Sebagai rupa Allah, manusia memiliki banyak kesamaan dengan Allah. Saya akan mencoba membuat list kesamaan manusia dengan Allah. Yang pertama, memiliki bahasa, memiliki akal budi, mampu menciptakan, memahami berbagai kepentingan, mampu menilai orang lain, memiliki rasa keadilan, dan lain sebagainya. Mari kita belajar apakah arti rupa Allah dalam Alkitab. Dalam Kejadian 1 ayat 26, dikatakan berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di langit dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Suatu hal yang harus kita pahami adalah bahwa manusia derajatnya lebih tinggi dari siapapun di bumi. Maka dikatakanlah firman, supaya mereka berkuasa. Dari berbagai makhluk hidup, manusia bukan terbaik dalam segala hal. Manusia tidak dapat terbang seperti burung, manusia tidak dapat berlari kencang seperti macan, dan manusia tidak dapat berenang sehebat ikan. Namun manusia dapat mengendalikan semua hewan-hewan tersebut. Seekor buaya yang sangat buas tidak mampu mengendalikan manusia dengan kehebatannya. Namun manusia dapat memelihara ratusan ekor buaya yang berbahaya itu. Bahkan manusia mampu membuat tas kulit dari kulit buaya. Seekor burung dapat terbang ratusan kilometer, namun dia tidak sehebat manusia yang dapat membuat pesawat terbang yang membawa ratusan manusia sekaligus. Seekor gajah yang besar mampu menggeser ratusan kilogram beban. Tidak mampu dilakukan manusia dengan tangannya. Namun manusia menciptakan alat-alat berat yang mampu mengangkat beban bahkan sampai ribuan kilogram. Manusia menguasai alam ini dengan akal budinya. Inilah yang membuat kita adalah manusia rupa Allah, sehingga kita bisa mengatakan bahwa manusia adalah ilah di muka bumi ini. Maka kita sebagai manusia tidak perlu takut dengan makhluk-makhluk di muka bumi ini, sebab posisi kita tinggi. Dalam Kejadian 9 ayat 5-6 dikatakan, tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Oleh karena manusia ada gambar Allah, maka manusia akan dibela oleh Allah.
Dalam firman yang baru saja kita pelajari bahwa manusia mendapat pembelaan oleh Allah apabila berkaitan dengan nyawa. Allah akan membalas siapa saja yang berani membunuh manusia. Keadilan akan terjadi bagi setiap manusia dan kebalikannya manusia juga dituntut adil. Manusia dilarang untuk membunuh sesamanya. Hewan atau tumbuhan tidak mengerti keadilan. Bagi mereka setiap yang lemah dapat dikuasai atau dimakan oleh yang lebih kuat. Dan bagi hewan hal tersebut adalah lumrah sesuai dengan hukumnya, yaitu hukum rimba. Hal ini secara lumrah kita sebut dengan rantai ekosistem. Namun berbeda dengan manusia. Di zaman modern ini tingkat kematian manusia semakin berkurang. Manusia dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Manusia dapat bertahan walaupun kondisinya tidak sempurna. Mengapa? Karena ada hukum manusia pada saat ini, yaitu semua manusia berhak hidup layak. Gerakan yang bernama humanis semakin besar. Ini akibat manusia diberikan pembelaan oleh Allah sesuai dengan firman Tuhan tadi. Kalau kita baca dalam Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Sesuai teks firman ini, kita membaca di sana ditulis bahwa manusia diciptakan dari debu tanah. Debu tanah tersebut dibentuk dan dihembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Asal manusia ini secara teologi dibentuk dari debu tanah. Debu tanah itu tentunya bukan tanah, namun bagian tanah yang lebih halus. Mengapa Allah membentuk kita dari debu tanah? Sebagai rupa Allah, kita tentunya harus berbeda dengan Allah. Perbedaan kita dengan Allah adalah bahwa kita ini miniaturnya Allah yang terbuat dari bumi itu sendiri. Kalau Allah berasal dari langit, maka manusia berasal dari tanah. Maka kita tidak akan pernah lebih tinggi dari Allah. Allah tidak menciptakan manusia dari langit supaya manusia menyembah Allah yang jauh lebih tinggi. Dengan memahami bahwa kita adalah debu, maka kita paham juga bahwa kita ini adalah makhluk yang rapuh, makhluk yang akan berakhir juga menjadi tanah, makhluk yang habitatnya hanya di bumi dan bukan di surga. Menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, selain dibentuk dari debu tanah, ternyata manusia mendapatkan karunia dari Allah, yaitu nafas hidup. Manusia terdiri dari dua sumber, yaitu yang pertama adalah debu tanah dan yang kedua adalah nafas hidup. Tanpa kedua ini, kita bukan manusia yang lengkap. Kalau debu berasal dari bumi, maka nafas bumi berasal dari Allah. Nafas hidup ini tentunya bukan nafas kehidupan secara harafiah saja. Nafas hidup ini bermakna lebih dari itu. Istilah nafas hidup lebih luas adalah bahwa manusia dikaruniai akal budi yang berasal dari Allah sendiri. Manusia juga dikarunia sesuatu membuat dia dapat bertemu dengan Allah sebab dia juga berasal dari Allah. Karena kita berasal dari dua unsur tadi, maka manusia menjadi lebih sempurna dibandingkan ciptaan Allah yang lain. Manusia yang rapuh diberikan kekuatan super dari Allah yang berasal dari surga, sehingga manusia menjadi seimbang dan sempurna dan menjadi Allah di bumi. Inilah diri kita manusia. Kita akan belajar siapakah diri kita dalam sesi-sesi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.